Semangat pagi adik-adik, semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas soal-soal limit fungsi untuk latihan ulangan. Ya, langsung aja kita hajar nomor 12. Ya, limit X mendekati tak hingga. Ya, bentuk soalnya begini, maka kita samakan penyebutnya. Limit X mendekati tak terhingga X kuadrat min 2X. Nah, per X ditambah 5 dikurangi X per 1 gitu ya. Ini dianggap X per 1 ya. Nah, kita kalikan apa? Kita kalikan dengan X ditambah 5 supaya penyebutnya sama. X ditambah 5 gitu ya. Nah, lalu plus 3-nya boleh dibiarkan. Hmm. Ya, nah ini akan menjadi limit X mendekati tak terhingga X kuadrat min 2X min X kuadrat min 5X dibagi dengan X ditambah 5 ditambah 3. Nah, X kuadratnya habis dong ke limit X mendekati tak hingga min 7X dibagi X ditambah 5 plus 3. Nah, gitu. Ya, jadi hasilnya mudah banget. Lihat aja koefisien X. Koefisien X di sini adalah min 7. Ya, koefisien X di sini adalah 1. Lalu ditambah dengan 3. Maka hasilnya min 4. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 13. Ya. Nah, untuk X mendekati tak hingga, maka yang perlu kita cermati adalah suku dengan X pangkat tertinggi. Nah, ini kan X pangkat 4. Ya, sedangkan yang atas pangkat tertingginya adalah ini sama ini. Ya, 2X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat berapa ini ya? Pangkat 3 atau pangkat 5? Iya, sebentar dulu ya. Oke, ini mungkin maksudnya adalah pangkat ya. Kita ini ya 2X pangkat 2 kali X pangkat. Nah, seandainya yang dimaksud itu pangkat 3 ya, X pangkat 3. Maka ini akan menjadi 2X pangkat 5 per X pangkat 4. Nah, sehingga jadinya 2X. Lalu ganti X-nya dengan tak terhingga, maka jawabannya adalah tak terhingga. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. 14. Ya. Nah, ini limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 2X min 10 dikurang. Nah, si 2X-nya ini kita ubah menjadi akar ya 4X kuadrat. Nah, 5-nya boleh ditendang keluar. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kita gunakan rumus cepat yaitu B min Q per 2 akar A. Nah, ntar hasil terakhirnya ditambahkan dengan 5. Gitu ya. Nah, B itu adalah koefisien X, yaitu min 2. Ingat ya, ini ABC. Min 2 dikurang Q. Nah, Q ini adalah koefisien X. Di sini nggak ada koefisien X di sini ya. Suku yang mengandung X tidak ada, berarti 0. Per 2 akar A. A-nya adalah 4. Ya, ditambah dengan 5 sehingga jadinya min 2 per 4 ditambah 5. Ya, sehingga min setengah ditambah 5 jadinya 4 setengah. 4 setengah ini sama dengan 9 per 2. Sehingga jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 15. Ya, oke. Untuk X mendekati 1. Nah, kita buat faktorisasi seperti ini. Limit X mendekati 1, ya yang bawah uh, 3 sin 2 kali X min 1 gitu ya, difaktor ya, duanya dikeluarkan. Nah, ini juga begitu, difaktor, ya X min 1, ini berarti X ditambah 2.
gitu ya. Oke, nah sehingga jadinya limit X mendekati 1, X ditambah 2 per 3 dikali dengan X min 1 per sin 2 kali X min 1. Ya, oke. Nah, untuk yang sebelah kiri ini hasilnya adalah 1 ditambah 2 per 3. Jadi ganti X-nya dengan 1. Sedangkan sebelah kanan hasilnya adalah 1/2. Jadi yang dilihat adalah ini ya, depannya ada angka 1, ini depan X min 1 ada angka 2, 1/2. Nah, sehingga hasilnya adalah setengah. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 16. Nah, ini serasa yang dimaksud ini adalah pi per 3. Iya, pi per 3 itu berapa derajat? 60 derajat ya. Jadi X-nya mendekati 60 derajat. Nah, ini kita masuk-masukkan aja jadinya 5 kali sin 60 derajat tangan 60 derajat dibagi cos 2 kali 60 berarti 120 derajat. 5 kali setengah akar 3 dikali akar 3 dibagi cos 120 adalah min setengah. Nah, udah setengahnya kita coret. Ya, min 5 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga min 15. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 17. Diketahui kecepatan gerak sebuah partikel ditentukan oleh Vt sama dengan 2 cos 3T. V adalah kecepatan dalam meter per detik dan T adalah waktu dalam detik. Apabila A adalah percepatan benda pada saat T dan AT sama dengan limit V T tambah delta T, ya V T tambah delta T dikurang VT dibagi dengan delta T. Percepatan partikel saat pi per 6 detik. Ya, oke, kita lihat VT gitu ya. Sama dengan 2 cos 3T. Ya, untuk mencari percepatan digunakan persamaan ini ya, ketentuan ini, limit delta T mendekati 0. Dan bentuk ini merupakan turunan dari suatu fungsi. Ya, turunan dari apa? VT gitu ya. Turunan dari VT atau V aksen T. Nah, saya terangkan kalau ada Y sama dengan cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya agak rumit, ya misalnya cos, ya oke, misalnya apa, U gitu ya. U-nya ini rumit ya, bentuknya berupa fungsi, maka Y aksen sama dengan min sin gitu ya. Ya, min sin U. Ya. Min sin U dikali U aksen. U aksen maksudnya apa? Turunan dari U. Ya, sehingga uh, turunan dari 2 cos 3T adalah 2 kali min sin 3T lalu dikali dengan turunan dari 3T yaitu 3. Sehingga jadinya min 6 sin 3T. Nah, berikutnya dimasukkan ganti T-nya dengan berapa? T-nya diganti dengan pi per 6 detik gitu ya. Nah, sehingga A pada saat T-nya pi per 6 hasilnya adalah min 6 sin 3 kali pi per 6. Ya, ini sama dengan min 6 sin pi per 2. Ya, min 6 ya. Sin pi per 2 adalah sin 90 derajat. Nah, berarti 1 ya. Sehingga jawabannya min 6 gitu ya. Meter per detik kuadrat gitu ya. Percepatan partikel pada saat pi per 6 ya. Oke. Nah, jadi percepatannya adalah min 6. Nah, mengapa di sini tidak ada? Oke, tanda minus di sini menunjukkan arah saja. Maka percepatan boleh kita nyatakan 6 begitu ya. Nah, ini 6 ini berarti
yang ditujukan adalah besarannya saja. Arahnya tidak ditentukan ya. Seharusnya arahnya ditulis ya biar komplit. Jadi eh, kalau misalnya kecepatan memiliki arah ke kanan, maka percepatan arahnya ke kiri gitu ya. Tanda negatif ini menyatakan arahnya begitu. Nah, baik, lanjut soal berikutnya. Ya, oke. Nah, ingat rumus yang ini ya. Yang ini kita ubah menjadi apa? 2 cos dikurang cos rumusnya min 2 sin sin. Sin setengah 4x ditambah 2x lalu sin setengah 4x dikurang 2x gitu ya. Sehingga jadinya min 2 sin 3x terus ini sin x. Sehingga limit tersebut akan menjadi 4 sin x kali tangan 3x. Nah, per ya oke min 2 dikali sin 3x dikali sin x. Nah, lalu tinggal kita pasangkan saja. Ya, 4 per min 2 gitu ya. Nah, yang ini dengan yang ini hasilnya adalah sepertiga. Ya, ini koefisien x-nya 1. Ini 3. Sedangkan untuk yang tangan hasilnya adalah 3 per 1. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya min 2. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini mirip dengan yang tadi ya. Diketahui perpindahan gerak sebuah benda ditentukan oleh, oke, S adalah perpindahan dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Apabila V adalah kecepatan benda saat T dan VT sama dengan limit kecepatan benda saat Pi per 3 adalah berapa detik? Nah, oke, jadi ST ya. ST sama dengan 5 sin 2T. Nah, kecepatan benda bisa dicari dengan menggunakan limit ini atau menggunakan turunan ya S aksen T. Turunan dari S ya. Nah, oke, turunan dari ini adalah 5 dikali ya. Turunan sin adalah cos. Jadi cos 2T lalu dikali dengan turunan dari 2T. 2. Nah, sehingga jadinya 10 cos 2T. Nah, lalu kita masukkan waktu yang ditentukan yaitu pi per 3. Nah, sehingga 10 cos 2 kali pi per 3. Ya, nah pi per 3 itu berapa derajat? 180 derajat dibagi 3 berarti 60 derajat. Gitu ya. Hmm, ya, selanjutnya ini 10 cos 2 kali 60 berarti 120 derajat. Nah, berarti 10 kali min setengah. Sehingga jawabannya adalah min 5 meter per detik ya. Oke, nah tanda min di sini menyatakan bahwa hmm, percepatan itu eh, berlawanan arah ya dengan perpindahan gitu ya. Kecepatan. Oh, sorry ini perpindahannya ya. Ya, ini tanda min ini menyatakan arahnya saja ya. Oke, jadi besar kecepatannya adalah 5 meter per second gitu ya. Nah, baik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Ya, nomor 20. Nah, ini boleh kita tulis limit X mendekati 0 sin 2 per 3. Nah, ini sepertinya 2 per 3 itu ya. Sin 2 per 3X. Nah, karena sin kuadrat per X dikali
tangan 2X. Nah, sehingga jadinya 2/3/1 gitu ya. Koefisien X-nya 1 ya. Dikali 2/3/2 gitu ya. Koefisien 2X adalah 2. Koefisien X adalah 2. Nah, sehingga ini jadinya 2/3 dikali 2 kali 3. Nah, gitu ya. Ini ya. Coret-coret. Nah, sehingga jadinya 2/9. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk limit ini. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa share video ini kepada teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat, kalian mendapatkan pahalanya. Ya, untuk soal-soal limit yang lainnya silakan cek di playlist limit. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.